Halo minasan, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, video kali ini akan membahas alur cerita anime yang berjudul Isukan Friends atau One Week Friends. Tidak perlu lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan alur ceritanya. Mengisahkan tentang seorang siswa SMA bernama Haseyuki yang memiliki ketertarikan kepada seorang gadis yang dingin dan suka menyendiri di kelasnya yang bernama Fujimiya Kaori. Hase mencoba berbicara dan mengajak Fujimiya untuk menjadi temannya, tetapi Fujimiya malah menolaknya. Ketika kembali ke kelas, Hase terlihat sangat lesu dan menceritakan semua kejadian tentang dia yang ditolak oleh Fujimiya kepada Kiryu Shogo. Kiryu adalah teman dekat Hase yang sangat cuek dan selalu ceplas-ceplos kalau lagi ngobrol, tetapi dia selalu peduli kepada Hase. Dalam hal ini, Kiryu memberi saran kepada Hase apabila dia penasaran, dia harus menanyakan langsung kepada Fujimiya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kiryu, Hase pun langsung bergegas dan menemui Fujimiya yang sedang berada di atap. Sesampainya di atap, Hase mencoba berbicara dengan Fujimiya, tetapi Fujimiya malah mengabaikannya. Keesokannya, Hase yang tidak pantang mundur untuk berteman dengan Fujimiya, di waktu istirahat dia pun datang ke atap dan berusaha berbicara dengan Fujimiya, tetapi Fujimiya tetap menolak untuk berteman dengannya. Dengan tidak menyerah, Hase pun mengajak Fujimiya untuk makan siang bareng lagi besok, meskipun tidak harus menjadi teman. Fujimiya akhirnya menyetujuinya, tetapi dengan syarat jangan berbicara dengannya sewaktu di kelas. Hase pun setuju dan terlihat sangat senang. Hari esoknya lagi, sewaktu istirahat, Hase dipanggil gurunya karena mendapatkan nilai matematikanya yang jelek. Dengan membuat perjanjian kepada gurunya, Hase pun bisa keluar dan bertemu dengan Fujimiya. Ketika sampai di atap, terlihat Fujimiya yang belum memakan bekalnya karena menunggu Hase. Akhirnya mereka pun kemudian makan bersama. Setelah selesai makan, mereka mengobrol dan mulai terlihat dekat. Keesokannya pun demikian, hingga tiba di hari Jumat. Seperti biasa, Hase dan Fujimiya makan bekal mereka di atap. Tetapi Fujimiya terlihat sedikit murung. Hase pun mulai berbicara tentang dirinya yang kurang dalam pelajaran matematika. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba Fujimiya memotong pembicaraan Hase dan berkata bahwa dia jangan berbicara dengannya lagi. Hase terlihat kebingungan. Fujimiya menjelaskan keadaannya bahwa semua kenangan menyenangkan miliknya akan hilang pada hari Senin dan ingatannya akan direset ulang. Tidak terkecuali keluarganya, hanya kenangan bersama teman-temannya. Hase pun tidak mempercayai akan hal itu. Hingga tiba di hari Senin, Hase mencoba mengobrol dengan Fujimiya, tetapi Fujimiya memperlihatkan raut wajah yang dingin, cuek dan tidak mengenali Hase. Seketika Hase pun mempercayai apa yang dikatakan Fujimiya dan mulai paham kenapa selama ini Fujimiya selalu sendiri dan tidak mempunyai teman. Hase kemudian mengulang kembali dan mengajak berteman kepada Fujimiya. Keesokannya di sekolah, Hase yang sudah mengetahui dan mempercayai keadaan Fujimiya yang hilang ingatan, dengan tidak menyerah Hase kembali datang ke atap dan mulai berbicara lagi dengan Fujimiya. Fujimiya yang tidak mengingat Hase terlihat canggung dan bingung. Kemudian Fujimiya menanyakan, apakah benar mereka selalu makan bersama di atap pada waktu istirahat? Hase kemudian menjelaskan tentang apa yang dikatakan Fujimiya minggu lalu kepadanya, soal tentang ingatannya yang kembali ke nol dan melupakan teman dekatnya. Seketika Fujimiya pun terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Hase. Tak lama Fujimiya berbicara dan tidak menunjukkan wajah dinginnya. Dia pun mempercayai Hase dan berkata kemungkinan Hase adalah temannya pada waktu minggu lalu. Hase sangat senang mendengarnya. Mereka pun memulai kembali untuk berteman dan dengan syarat yang sama, yaitu tidak berbicara di dalam kelas. Keesokannya Hase memberi saran kepada Fujimiya untuk membuat buku harian sehingga dia bisa mencatat apa saja yang sudah Fujimiya lakukan dan rasakan di hari itu. Fujimiya mulai menulis apa yang disarankan oleh Hase. Keesokannya dan seterusnya Fujimiya menulis semua kegiatan yang telah dia lakukan. Di malam hari, Fujimiya menulis catatan dan menempelkannya di pintu. Itu merupakan sebuah pengingat untuknya. Keesokan paginya pun, ketika terbangun, Fujimiya melihat catatan pengingatnya dan mulai membaca buku hariannya. Di sekolah, Hase dan Fujimiya bertemu di atap. Meskipun sudah membaca buku harian,
Fujimiya masih terlihat canggung untuk berbicara dengan Hase. Fujimiya merasa berterima kasih karena dengan buku harian dia bisa tahu apa yang dia lakukan pada minggu lalu meskipun sebenarnya dia tidak mengingatnya. Seketika Fujimiya pun menangis karena merasa bahagia. Meskipun tidak mengingat kenangan pada minggu lalu, seketika Hase pun kembali mengajak Fujimiya untuk berteman kembali dengannya. Fujimiya mulai terbiasa dengan buku hariannya. Keesokannya di sekolah, Fujimiya membuatkan telur goreng untuk Hase. Meskipun terlihat ceria di depan Hase, tetapi ketika di kelas Fujimiya tetap terlihat dingin. Seperti biasa, ketika mereka makan siang di atap, Hase memberitahu soal Kiryu dan menyarankan untuk memberitahu soal kondisi Fujimiya kepada Kiryu. Lebih banyak yang tahu mengenai kondisi Fujimiya, Hase berpikir mungkin saja mereka dapat menemukan solusi atas ingatan Fujimiya. Keesokannya di tempat biasa, Hase membawa Kiryu ke atap, dan Kiryu melihat Fujimiya yang tidak seperti biasanya. Dia berbicara belak-belakan kepada Fujimiya. Hase kemudian mengajak mereka untuk makan dan menyuruh Kiryu untuk tidak berbicara dulu dan anggap saja dia cuma angin. Hase pun kemudian makan bekal yang sudah dibuatkan oleh Fujimiya. Setelah selesai, Hase mulai menjelaskan semua keadaan dan kondisinya Fujimiya. Kiryu dengan muka datarnya dan berbicara belak-belakan tentang kondisi Fujimiya, dan pada akhirnya dia tidak dengan mudah percaya apa yang dikatakan Hase. Kemudian pergi meninggalkan Hase dan Fujimiya. Setelah kejadian itu, Hase dan Kiryu tidak terlihat berbicara. Fujimiya yang mengkhawatirkan keadaan tersebut kemudian menyuruh Hase untuk berbaikan dengan Kiryu. Sepulang sekolah, Fujimiya kembali ke kelas untuk mengambil buku hariannya yang ketinggalan, tetapi di kelas masih ada anak cowok yang sedang mengobrol. Dia pun akhirnya menunggu terlebih dahulu di atap. Ketika kembali ke kelas, ternyata masih ada temannya di dalam kelas. Temannya tersebut membicarakan soal dirinya. Tiba-tiba Kiryu datang dan mengambilkan buku harian Fujimiya, kemudian memberikannya kepada Fujimiya. Keesokannya di kelas pada hari Senin di mana ingatan Fujimiya kembali ke nol, telah mengingat sesuatu. Fujimiya berlari keluar kelas kemudian disusur oleh Hase. Fujimiya mengatakan bahwa dia teringat pada angka 18 dan ingat bahwa dia pernah membuat telur goreng. Meski hanya itu saja yang Fujimiya ingat, tetapi Hase tetap terlihat sangat senang. Kemudian dia mengajaknya kembali untuk berteman. Tiba-tiba Kiryu datang dan Fujimiya malah mengingat Kiryu. Hase pun terkaget-kaget. Fujimiya mengatakan kalau dia tidak ingat tentang temannya dan cuma mengingat keluarganya dan bukan temannya. Hase pun tertawa karena Kiryu tidak dianggap teman oleh Fujimiya. Kiryu kini mempercayai kondisi yang terjadi kepada Fujimiya. Keesokannya di sekolah mulai menyebar rumor kalau Fujimiya berteman dengan Kiryu. Teman-temannya pun menanyakan akan hal itu. Mendengar hal tersebut, Hase memperlihatkan wajah kesalnya kepada Kiryu. Di tempat biasa, Hase datang ke atap. Fujimiya menanyakan soal Kiryu karena tentang rumor yang menyebar dia khawatir Kiryu akan marah. Ketika sedang makan, tiba-tiba Fujimiya mulai mengobrol tentang Kiryu. Hase pun terlihat muram dan mengatakan kalau Fujimiya terlihat menyukai Kiryu dan mengatakan kalau membahas hal tersebut sangat membosankan. Tiba-tiba Fujimiya terlihat marah dan pergi meninggalkan Hase. Fujimiya kemudian izin pulang, dan ketika di perjalanan dia malah datang ke sungai di dekat jembatan. Dia pun melamun dan tiba-tiba hujan turun. Ketika mau pulang, dia tidak sengaja tertabrak sepeda yang menyebabkan tasnya terlempar. Dia pun kemudian mengambil tasnya dan memasukkan barang-barangnya yang berserakan, tetapi buku hariannya terlempar jauh dan ketinggalan. Fujimiya kemudian pulang dengan keadaan basah kuyup. Seketika tiba-tiba dirinya jatuh pingsan. Di sekolah, Fujimiya sudah tidak masuk beberapa hari. Hase pun merasa khawatir karena sebelumnya dia sudah membuat Fujimiya marah. Tiba-tiba Fujimiya datang ke kelas. Melihatnya kembali masuk ke sekolah, Hase pun langsung menghampiri Fujimiya dan menarik lengan Fujimiya. Setelah itu Hase meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi ternyata Fujimiya tidak mengingatnya dan menyuruh Hase untuk tidak mengganggunya lagi. Seperti biasa, Hase curhat kepada Kiryu dan membicarakan semuanya. Hase berpikir kalau Fujimiya marah kepadanya dan membuang buku hariannya. Kiryu memberitahu Hase apa mungkin Fujimiya akan membuang buku hariannya cuma karena bertengkar saja. Hase pun tersadar kalau Fujimiya bukan orang seperti itu. Dia pun berpikir kalau kemungkinan buku itu telah hilang.
Hase kemudian berlari dan mulai mencari buku harian tersebut. Keesokannya, Hase tidak masuk sekolah. Dia masih mencari buku hariannya milik Fujimiya. Setelah berpikir panjang, Fujimiya berpikir untuk menemui Hase. Fujimiya pun bertemu Hase di sungai dekat jembatan. Dia melihat Hase yang penuh dengan lumpur yang sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba Hase terjatuh, kemudian Fujimiya menghampirinya, dan buku harian itu akhirnya ketemu. Hase pun memberikannya kepada Fujimiya. Fujimiya kemudian memegang tangan Hase yang penuh luka gores dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka kemudian mulai berbicara dan mengobrol kembali. Sebelum pulang, Hase memanggil Fujimiya dan mengajaknya kembali untuk berteman dengannya. Di sekolah, ketika sedang menunggu Hase, tiba-tiba datang seseorang. Dia adalah Yamagishi Saki, teman sekelasnya. Yamagishi mengikuti Fujimiya karena ingin berbicara dengannya dan berkata kalau dia ingin berteman dengannya. Fujimiya terlihat kebingungan. Ketika mereka sedang mengobrol, tak lama Hase dan Kiryu datang. Fujimiya pun kemudian berlari ke arah Hase. Hari berikutnya, Yamagishi yang terlihat ingin sekali berbicara dengan Fujimiya sehingga dia selalu mengikuti Fujimiya kemana-mana dan diikuti oleh Hase yang selalu memperhatikan gerak-gerik mereka. Ketika di atap, Fujimiya berbicara kepada Hase ingin berteman dengan Yamagishi, tetapi dia takut akan melupakannya. Hase kemudian berbicara kepada Fujimiya untuk tidak khawatir dan mengatakan mungkin Yamagishi ingin Fujimiya mengajaknya untuk berbicara. Fujimiya pun berterima kasih kepada Hase dan pergi menemui Yamagishi. Fujimiya kemudian mengajak Yamagishi untuk berbicara. Kemudian dia menjelaskan semua kondisinya kepada Yamagishi tentang ingatannya yang kembali ke nol. Yamagishi terlihat tidak mengerti. Kemudian Fujimiya menjelaskan kembali kalau dia akan melupakan temannya di tiap hari Senin. Tapi ternyata keadaan itu sama dengan dirinya. Dia gampang lupa dan selalu lupa nama orang-orang. Tetapi bedanya Yamagishi tidak tahu kapan dia akan lupa. Mereka berdua pun mulai dekat dan mulai memanggil nama depan masing-masing. Di kejauhan, ternyata Hase dan Kiryu sedang memperhatikan. Hari Senin tiba, Yamagishi melihat Fujimiya dan menyapanya, tetapi Fujimiya tidak mengenalinya. Yamagishi pun terdiam sejenak dan mulai berbicara siapa dirinya dan apa yang sudah mereka lakukan pada minggu lalu. Teman Yamagishi pun menghampiri mereka, yaitu Serizawa dan Ishimura. Yamagishi mengatakan kalau Fujimiya lebih pelupa darinya. Fujimiya pun tiba-tiba tersenyum dan mereka ikut tersenyum. Di sekolah, Serizawa dan Ishimura mulai berbicara dengan Fujimiya. Mereka menanyakan tentang kedekatan Fujimiya dengan Hase. Yamagishi pun datang dan ikut bergabung. Mereka mengobrol dan mulai dekat dan mulai memanggil nama depan masing-masing. Di atap, Fujimiya merasa senang dan membicarakan tentang kedekatannya dengan Serizawa dan Ishimura kepada Hase. Pada saat di kelas, wali kelas memperkenalkan seorang murid baru yang bernama Kujo Hajime. Tak disangka, ternyata dia adalah teman masa SD-nya Fujimiya. Tetapi Fujimiya tidak mengingatnya. Kujo mengatakan kalau Fujimiya telah mengingkari janjinya dan menyebut dia sebagai pengkhianat. Setelah mendengar akan hal itu, tiba-tiba Fujimiya terjatuh pingsan. Setelah sadarkan diri, ternyata Fujimiya kembali pada dirinya ketika kondisi hilang ingatan. Dia tidak mengenali Hase. Di atap, setelah melihat perubahan sikapnya Fujimiya, Hase kembali mengajak Fujimiya untuk berteman. Fujimiya berkata bahwa apa yang dikatakan Hase ada di buku hariannya. Perubahan sikap Fujimiya yang benar-benar hilang kembali ingatannya seperti waktu pertama Hase mengajaknya berteman, dan perubahan itu dikarenakan munculnya teman masa SD Fujimiya. Keesokannya di tempat biasa, Fujimiya mengatakan ingin makan krip yang ditulis di buku hariannya. Hase pun mengajaknya ke sana sepulang sekolah. Tetapi apesnya dia malah ke bagian piket kelas sehingga Fujimiya harus menunggu terlebih dulu. Fujimiya pun menunggu di tempat toko krip. Tiba-tiba Kujo dan dua teman SD-nya datang menghampiri. Mereka berkata kalau Fujimiya dan Kujo berpacaran waktu kelas 6 SD dan berkata kalau Fujimiya telah mencurinya terlebih dulu. Ketika teman-temannya membahas tentang kecelakaan Fujimiya, tiba-tiba serpian-serpian kecil dari ingatannya yang dulu terlintas di ingatan Fujimiya. Fujimiya mulai berteriak dan kemudian berlari. Di kejauhan, Hase melihat Fujimiya berlari dan disusul oleh Kujo. Hase pun menghampiri Kujo dan bertanya apa yang terjadi. Kujo pun kebingungan, dia juga tidak tahu kenapa Fujimiya bertingkah seperti itu.
Musim dingin tiba. Belakangan ini ingatan Fujimiya mulai terbentuk lagi. Di atap, dia berterima kasih kepada Hase yang selalu menjadi temannya. Sepulang sekolah, Hase mengajak Fujimiya untuk pulang bersama, tetapi Serizawa dan Nishimura mengajaknya pulang bareng dan hanya untuk para cewek saja. Ketika di loker, tiba-tiba Nishimura datang dan menanyakan kenapa Fujimiya tiba-tiba tidak mau pergi ke toko krip. Hase pun mengingat kejadian Fujimiya ketika di toko krip. Seketika Hase bergegas lari dan menemui Kujo. Sesampainya di kelas, Hase bertanya tentang apa yang terjadi pada Fujimiya waktu di toko krip. Kujo berkata kalau dia tidak tahu dan menelepon teman SD-nya yang mungkin mengetahui sesuatu. Mereka pun ketemuan dengan temannya tersebut. Selagi menunggu, Hase dan Kujo mengobrol tentang Fujimiya semasa SD-nya. Kujo menceritakan kalau dia berteman dekat dengan Fujimiya. Di tengah-tengah obrolan, temannya itu pun datang dan mulai menceritakan kejadian sewaktu SD, yaitu tentang Fujimiya, yang dimana teman dekat Fujimiya menyukai Kujo. Tetapi ketika waktu Kujo sebelum pindah rumah, dia mengajak Fujimiya untuk bertemu terlebih dulu. Temannya yang menyukai Kujo itu tidak terima kenapa hanya Fujimiya saja yang diajak bertemu. Nah, di sanalah terjadi perseteruan antara bocil-bocil yang dimana Fujimiya dibully oleh teman-temannya. Setelah itulah Fujimiya mengalami kecelakaan. Di kejauhan, ternyata Fujimiya melihat dan mendengar percakapan itu. Kemudian dia akhirnya mengetahui sebab kenapa dia hilang ingatan. Tanpa disadari, air matanya menetes. Yamagishi yang melihat Fujimiya menangis kemudian mengajaknya pergi. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Kujo pun merasa bersalah dan kejadian yang menimpa Fujimiya adalah salah dirinya. Esokannya, ketika bertemu dengan Fujimiya, Hase teringat dengan kata-kata Kujo di mana dia adalah teman spesial Fujimiya waktu SD dan juga penyebab Fujimiya menjadi sekarang ini. Hase pun tidak mau kejadian itu terjadi lagi kepada Fujimiya karena situasi dia sekarang sama seperti situasi Kujo dulu. Hase pun merasa khawatir. Hari berikutnya, Hase mulai menjaga jarak dengan Fujimiya. Jarak di antara mereka pun tidak bertahan lama. Pada libur musim dingin di mana mereka tidak sengaja bertemu di jembatan, ketidaksengajaan itu membuat mereka sedikit senang. Hase pun kemudian mengajak Fujimiya untuk pergi jalan-jalan. Kemudian Hase mengantar Fujimiya pulang dan di perjalanan mereka mampir ke sebuah kuil terlebih dahulu. Ketika sedang berdoa, Fujimiya tiba-tiba menangis. Dia berkata kalau kenangan hari ini tidak mau dilupakannya. Dia ingin mengingat setiap detik yang dihabiskan bersama Hase pada hari ini. Dia ingin lebih banyak bertemu dan berbicara dengannya dan berteman lebih dekat lagi. Mendengar akan hal itu, Hase pun menyadari sesuatu bahwa sesungguhnya dia pun menginginkan hal itu, yaitu lebih banyak berbicara dan bertemu dengan Fujimiya dan ingin berteman lebih dekat lagi. Akhirnya jarak di antara mereka pun hilang. Hari demi hari berlalu, hingga tiba waktunya untuk masuk sekolah. Ketika di kelas terlihat Fujimiya yang sedang duduk di bangkunya. Kemudian Hase menghampirinya dan berkata, "Bertemanlah denganku." Cerita pun selesai. Itulah alur cerita anime yang berjudul Isukan Friends atau One Week Friends. Terima kasih yang sudah menonton. See you and bye-bye.